Pada tahun 1617 di Jepang, seorang ninja bernama Hanzo hidup damai bersama klannya. Suatu hari saat Hanzo sedang berada di sumur, Bi-han menerobos masuk ke rumah dan mulai membunuh anggota klan. Istri Hanzo segera menyembunyikan bayinya di bawah lantai dan mencoba melarikan diri bersama putranya, tetapi Bi-han menghadang mereka. Mereka menolak memberitahu di mana Hanzo berada, jadi Bi-han menggunakan kekuatannya untuk membuat paku es muncul di tangannya. Pada saat itu, Hanzo mendengar istrinya berteriak dan segera berlari kembali. Sayangnya, ia tiba terlambat. Istri dan putranya tewas, tubuh mereka tertutup es. Beberapa musuh muncul dari semak-semak. Hanzo menghunus pedangnya melawan mereka, menunjukkan keahlian luar biasa saat ia membunuh mereka satu persatu. Tak lama kemudian, lebih banyak pembunuh keluar dari persembunyian. Jadi Hanzo mengikat kunai pada seutas tali dan melemparkannya ke sekeliling untuk terus membunuh musuh-musuhnya tanpa ampun. Kemudian Hanzo menemukan Bi-han dan melemparkan kunai yang melukai wajah Bi-han. Pertarungan pun terjadi, dan setelah saling bertukar beberapa pukulan, Bi-han menusuk perut Hanzo dengan senjatanya sendiri. Hanzo menyundul kepalanya untuk melepaskan diri, tetapi Bi-han menangkap lehernya dan menutupinya dengan es. Dengan gerakan cepat, Hanzo menebas perutnya dan pertarungan pun berlanjut. Bi-han membenturkan kepala Hanzo ke batu, namun Hanzo tetap bergerak, bertarung hingga akhirnya ia dilempar ke sebuah pohon. Lalu Bi-han menusuk bahunya dengan kunai dan Hanzo pun pingsan. Setelah Bi-han pergi, Hanzo terbangun ketika mendengar suara bayi menangis. Ia mencoba merangkak menuju rumah, namun ia terjatuh dan meninggal. Karena tanda berbentuk naga di lengannya, api ajaib muncul di tangannya dan membakar tubuhnya, membuatnya lenyap tanpa jejak. Lalu Raiden muncul secara ajaib dan membawa pergi bayi itu. Di dunia ini, ada 6 alam yang berbeda, dan manusia hidup di alam bumi. Alam-alam ini bertarung dalam turnamen Mortal Kombat, dan jika alam bumi tidak segera menang, alam Outworld akan menyerbu. Sebuah ramalan kuno mengatakan bahwa pewaris Hanzo akan mengumpulkan sekelompok juara untuk akhirnya meraih kemenangan. Di masa kini, Cole masuk ke dalam ring untuk pertarungan MMA lainnya. Di tengah kerumunan yang bersemangat, Jax menonton dengan penuh minat. Cole bertarung dengan sangat baik dan menunjukkan keahlian yang mengesankan, tetapi lawannya berhasil menangkapnya dalam kuncian leher dan menahannya cukup lama untuk menang. Kemudian di kamar mandi, Cole sedang membersihkan diri ketika tiba-tiba ia mengalami penglihatan aneh. Ia menyalahkan hal itu pada cederanya dan pergi mencari putrinya, Emily. Pada saat itu, mereka didatangi oleh Jax, yang memperhatikan bahwa Cole memiliki tanda naga di dadanya. Cole mengatakan itu hanya tanda lahir yang lucu. Sementara itu, di Outworld, Bi-han telah menjadi Sub-Zero. Tuannya, Shang Tsung, khawatir tentang ramalan itu, jadi ia memerintahkan Sub-Zero untuk pergi ke dunia bumi dan membunuh para juaranya sebelum turnamen dimulai. Pada malam hari, Cole pergi makan malam bersama Emily dan istrinya, Allison, sementara Jax mengawasi dari kejauhan. Tiba-tiba, salju mulai turun di tengah musim panas. Meja-meja dan jendela mulai membeku saat Sub-Zero muncul di tengah jalan. Ia mengendalikan es untuk menyerang orang-orang di sekitar, membuat mereka panik dan bersembunyi. Saat Sub-Zero terus melemparkan es, Jax menjemput keluarga itu dengan mobilnya dan segera pergi. Selama perjalanan, Jax menunjukkan kepada Cole bahwa ia memiliki tanda yang sama di tubuhnya, dan menjelaskan bahwa itu bukan tanda lahir. Itu berarti dia telah terpilih untuk bertarung sebagai seorang juara. Ketika mobil berbelok di tikungan, mereka menemukan Sub-Zero sedang membekukan tanah. Jax segera mengambil senjatanya dari bagasi, dan menyuruh Cole pergi bersama keluarganya, memberinya alamat untuk mencari seseorang bernama Sonya. Ketika Sub-Zero bersembunyi di dalam sebuah gedung, Jax mengejarnya dan menemukan es menutupi semua dinding dan tangga. Di lantai atas, Sub-Zero mengejutkan Jax dari belakang dan menyerang. Jax mencoba menembak, tetapi Sub-Zero membekukan pistolnya dan menghancurkannya. Mereka terus bertarung dengan tangan kosong, dan Jax mampu mengimbanginya dengan cukup baik, tetapi serangannya tidak bisa memberikan banyak kerusakan karena armor tersebut. Setelah melempar Jax ke arah jendela, Sub-Zero menangkap lengannya dan membekukannya hingga meledak. Lalu dia melempar Jax ke dalam sebuah lubang, mengira dia sudah mati. Di Outworld, Mileena memberitahu Shang Tsung bahwa Sub-Zero telah membunuh seorang juara, tetapi yang satunya berhasil melarikan diri. Shang Tsung memerintahkannya mengirim lebih banyak pembunuh, mengungkapkan dia memenangkan 9 turnamen terakhir dengan cara curang ini. Sementara itu, Cole meninggalkan keluarganya sebelum pergi ke alamat yang Jax berikan. Saat ia memasuki tempat rongsokan, ia diserang oleh Sonya, yang dengan cepat mengalahkannya. Ia menyebut nama Jax, dan Sonya memintanya menunjukkan tanda lahirnya untuk membuktikan ceritanya. Mereka masuk rumah dan Cole melihat foto yang mengungkapkan bahwa Sonya dan Jax adalah pasukan khusus. Dia menunjukkan Cole ruangan penuh hasil riset dan menceritakan dia pertama kali melihat tanda naga itu 7 tahun lalu di Brasil. Target mereka memiliki kemampuan khusus, dan ketika Jax mengalahkannya, tanda itu berpindah ke tubuh Jax. Penelitiannya menunjukkan bahwa ada semacam turnamen legendaris rahasia, dan tanda naga itu memilih para juara yang akan bertarung demi bumi. Mereka membutuhkan sebanyak mungkin petarung karena sebagian besar juara bumi telah terbunuh. Ketika Cole melihat foto Hanzo, dia kembali mengalami penglihatan aneh itu.
Pada saat itu, seseorang berbicara dari balik bayangan, jadi Cole menyalakan lampu dan menemukan bahwa Sonya memiliki seorang tahanan bernama Kano. Dia adalah seorang tentara bayaran yang mendapatkan tanda itu setelah disewa untuk membunuh salah satu juara. Kano terus melontarkan komentar kotor tentang Sonya, jadi Sonya memukulnya agar diam. Tiba-tiba, listrik padam dan Sonya menemukan lubang di langit-langit yang disebabkan oleh asap. Lalu sesuatu yang tak terlihat mulai bergerak di sekitar ruangan, menjatuhkan beberapa benda sebelum menyerang Cole. Ketika makhluk tak terlihat itu menjatuhkan Kano berikutnya, Sonya melepaskan tembakan dan membuat makhluk itu menampakkan dirinya. Saat reptil melepaskan Kano, ia mencakar wajahnya dengan cakarnya. Sonya kehabisan peluru dan mulai melemparkan pisau. Dua pisau pertama memang mengenai reptil, tapi karena ia melarikan diri, pisau terakhir justru mengenai kaki Kano. Reptil kembali menghilang dan bersembunyi di langit-langit, lalu meludahkan asam KE sebuah balok. Kemudian ia menyerang Sonya dan Cole, yang tidak bisa membela diri karena mereka tidak bisa melihatnya. Kano menyadari bahwa asam itu mengikis balok logam, jadi ia meletakkan borgolnya di bawah balok itu untuk mematahkannya dan membebaskan diri. Kemudian ia ikut bertarung dengan pisau yang diambil dari kakinya dan sebuah suar, yang ia nyalakan sebelum menusukkannya ke tubuh reptil. Makhluk itu berlari-lari di sekitar ruangan dan tanpa sengaja memicu kebakaran sebelum akhirnya terlihat. Ketiga manusia itu terus melawannya, dan reptil menggunakan lidahnya untuk menangkap Kano. Cole melemparkan pisau ke arah Sonya saat ia melompat, dan Sonya berhasil menusuk dada reptil, namun ia langsung terlempar. Reptil menjatuhkan Kano dalam prosesnya, sehingga Kano menusukkan tangannya langsung ke tubuh monster itu untuk merobek jantungnya. Setelah itu, Sonya frustrasi karena semua hasil penelitiannya hangus. Kano tahu lokasi kuil tempat para juara berlatih sebelum turnamen, namun menolak memberitahukannya. Sonya membujuknya membawa mereka ke sana dengan janji $3 juta, tapi ia mengakui pada Cole secara pribadi bahwa ia tak punya uang itu. Keesokan harinya, seorang teman Kano menerbangkan mereka ke kuil. Selama perjalanan, Cole terus bermimpi tentang penglihatan aneh itu. Saat mereka sampai di gurun, mereka melompat keluar dari pesawat menggunakan parasut. Sekarang mereka harus berjalan kaki untuk sisa perjalanan. Kano terus bersikap menyebalkan dan menuduh Sonya iri karena dia punya tanda sedangkan Sonya tidak. Pertengkaran pun memanas menjadi perkelahian sungguhan, dan Sonya membuktikan bahwa dia tidak butuh tanda itu untuk mengalahkannya hanya dalam beberapa detik. Kano ingin Sonya mengakhiri pertarungan itu, tapi Sonya menolak untuk membunuhnya. Setelah berjalan cukup jauh, rombongan itu bertemu Liu Kang, yang langsung melemparkan serangan api ke arah Kano saat dia menghina Liu Kang. Liu Kang memperkenalkan dirinya sebagai salah satu juara dan setuju untuk membawa mereka ke kuil. Rombongan itu berjalan beberapa mil lagi dan menemukan beberapa terowongan tersembunyi di pegunungan. Liu Kang menjelaskan bahwa tempat ini dulunya adalah kuil suci, sambil menggunakan kekuatannya untuk membuka pintu rahasia. Di ruangan berikutnya, mereka menemukan lukisan-lukisan turnamen sebelumnya yang menghiasi dinding, yang mengingatkan Cole pada penglihatannya. Kano mencoba mencuri beberapa hiasan, tapi Liu Kang memaksanya untuk mengembalikannya. Sonya melihat beberapa biksu masuk ke sebuah ruangan di belakang, dan mengikutinya hingga menemukan Jax yang tak sadarkan diri. Liu Kang menjelaskan bahwa telah menutup luka-lukanya dan para biksu akan bisa menyembuhkannya, tapi itu akan memakan waktu. Kemudian Liu Kang memperkenalkan ketiganya kepada Lord Raiden, yang menganggap mereka belum siap untuk bertarung. Ketika Kano mengeluh, Raiden menyambarnya dengan petir. Ia menjelaskan bahwa Outworld telah menang 9 kali berturut-turut dan satu kemenangan lagi akan memberi mereka kendali atas bumi selamanya. Sementara itu, angin dingin tiba-tiba meniup api Liu Kang hingga padam dan ia menemukan bahwa Sub-Zero telah memasuki kuil. Ia segera melemparkan bola api, tetapi Sub-Zero menghindar dan membalas dengan serangan es yang membuat Liu Kang terpental. Ketika Sub-Zero hendak menusuk Liu Kang dengan tombak es, sebuah topi logam tiba-tiba melemparkannya ke dinding. Ini adalah senjata milik Kung Lao, yang datang untuk membantu temannya. Shang Tsung dan Mileena juga muncul untuk membantu Sub-Zero. Namun, Raiden berteleportasi di depan mereka untuk menghalangi dengan kekuatan petirnya. Ini menciptakan medan energi yang memaksa para musuh untuk pergi. Setelah itu, Cole dan Kano dibawa ke sebuah arena agar mereka bisa membangkitkan kekuatan mereka. Tetapi Sonya tidak diizinkan bergabung karena dia tidak memiliki tanda. Dia pergi untuk memeriksa Jax, yang akhirnya terbangun dan menemukan bahwa dia telah diberi lengan mekanik. Di arena, Cole berlatih melawan Kung Lao dan mengejutkannya karena mampu mengimbanginya dengan cukup baik. Kung Lao kemudian melepas topinya untuk digunakan sebagai senjata, dan hanya dalam beberapa gerakan saja dia berhasil menjatuhkan Cole. Selanjutnya Kano melawan Liu Kang dan dikalahkan dalam hitungan detik. Sementara Liu Kang merawat luka Cole dengan jahitan dan api, dia menceritakan kisah bagaimana dia ditemukan oleh Raiden dan menemukan kekuatan apinya. Dia menasihati Cole untuk memahami apa yang mendorongnya bertarung. Sepanjang sisa hari itu, Cole terus berlatih dan berulang kali dikalahkan. Jax juga berlatih dengan lengan barunya, tapi merasa lengan itu lemah. Saat makan malam, Kano terus menghina semua orang, membuat Kung Lao dan Liu Kang kehilangan kesabaran. Mereka menegurnya karena terlalu agresif untuk seorang petarung yang tidak berguna. Kano dengan marah meluapkan kekesalannya dan matanya mulai bersinar. Tiba-tiba dia menembakkan laser, yang berhasil dibelokkan Kung Lao dengan topinya sehingga mengenai dinding, bukan seseorang. Ternyata kekuatan Kano adalah mata laser.
Keesokan harinya Cole berlatih melawan Kano, yang senang bisa memukulinya berulang kali. Liu Kang membuat Cole mengulanginya terus-menerus, berharap rasa sakit akan membangkitkan kekuatannya. Sayangnya, tidak terjadi apa-apa. Kemudian Cole bertanya Raiden tentang tandanya ia memilikinya sejak lahir, mengalahkan seseorang. Raiden menyadari bahwa Cole adalah keturunan Hanzo dan menjelaskan apa yang dilakukan Sub-Zero terhadap klan tersebut. Ketika Hanzo meninggal, ia turun ke Netherrealm di mana ia terus-menerus mencari balas dendam di neraka. Garis keturunannya tetap hidup ketika Raiden menyelamatkan dan membesarkan putri Hanzo. Raiden berpikir Cole tidak cukup kuat untuk melakukan ini dan membuka portal untuk mengirimnya kembali ke keluarganya. Sementara itu, Shang Tsung mengumpulkan lebih banyak petarung dan memerintahkan mereka untuk mencari cara memecahkan penghalang Raiden. Kabal pernah bertarung melawan Kano di masa lalu dan masih menyimpan dendam, jadi dia menyusun sebuah rencana. Beberapa saat kemudian, Kabal muncul di luar penghalang dan mengejek Kano dengan beberapa hinaan, tapi dia juga menawarkan banyak uang agar Kano berpihak padanya. Kemudian Kano menggunakan lasernya pada perangkat yang memberi daya pada perisai energi itu. Ledakan itu membuatnya terpental, tapi juga menghancurkan penghalang tersebut. Asap hitam memasuki kuil saat Shang Tsung tiba bersama timnya. Pertarungan pun terjadi antara kedua tim. Jax melawan Reiko, yang dengan mudah menjatuhkannya dengan palunya dan melemparkannya hingga pingsan. Sonya bertarung melawan Mileena dan sebenarnya cukup mampu mengimbanginya pada awalnya. Namun, Mileena jauh lebih kuat dan segera mengalahkannya dengan menusuknya berkali-kali. Dia melempar Sonya ke arena dan mengambil kembali senjatanya untuk menjilat darah yang menempel. Hal ini membuatnya menyadari bahwa Sonya bukanlah seorang juara, jadi dia menolak untuk membunuhnya karena dianggap sia-sia. Setelah Mileena menghilang, Kano menangkap Sonya dan memasukkan ibu jarinya ke luka tusukan Sonya sebelum melemparkannya ke atas bebatuan. Kemudian dia menggunakan lasernya untuk menghancurkan sebuah patung, dan puing-puingnya jatuh menimpa Sonya. Ketika Jax terbangun, dia melihat temannya terjebak dan mencoba memindahkan batu-batu itu, namun tidak berhasil. Dia begitu putus asa untuk menyelamatkan Sonya hingga akhirnya membangkitkan kekuatannya, menyebabkan lengannya berevolusi menjadi model yang lebih canggih. Sekarang dia bisa memindahkan puing-puing itu, tanpa kesulitan sama sekali. Liu Kang mengejar Kabal, tapi bola apinya dengan cepat diblokir. Kabal menabraknya untuk melanjutkan pertarungan, menunjukkan kekuatan untuk bergerak dengan sangat cepat. Sementara itu, Kung Lao melemparkan topinya ke arah Shang Tsung, yang dengan mudah menghindarinya. Dia menolak untuk bertarung dengan prajurit rendahan, jadi dia memanggil Nitara. Dia menjerit saat terbang di dalam bayangan. Karena itu, Kung Lao menutup matanya dan berkonsentrasi. Ketika Nitara menyerangnya dari belakang, dia mendengarnya dan menghindar sebelum melompat ke atasnya. Kung Lao mengendalikan topinya agar jatuh ke tanah dan mulai berputar. Lalu dia mendorong Nitara ke bawah, membuatnya mendarat di atas topi dan membelah tubuhnya menjadi dua. Pada saat yang sama, asap hitam menyelinap masuk ke bengkel Cole. Dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan keluar, hanya untuk menemukan Goro. Musuh besar ini melempar Cole ke samping dan mencoba mengejar keluarganya. Namun Cole menunjukkan tandanya untuk menjaga perhatian Goro tetap padanya. Kemudian Cole masuk ke bengkel dan mengambil linggis sebelum bersembunyi, menunggu Goro masuk melalui pintu. Namun, Goro meninju langsung menembus dinding dan menangkap Cole dengan beberapa lengannya untuk memukulinya. Goro juga mematahkan balok kayu untuk digunakan sebagai senjata, yang menyebabkan bengkel mulai runtuh. Cole berusaha merangkak keluar secepat mungkin, tetapi puing-puing jatuh menimpanya dan menjebaknya. Goro menarik Cole dari reruntuhan dan bersiap untuk mencabut tulang belakangnya. Allison yang putus asa mengambil kapak dan memukul Goro, namun Goro hanya mendorongnya kembali. Allison dan Emily berlari bersembunyi di mobil dan mengendarainya menabrak musuh. Namun, Goro mudah menghentikannya dengan kekuatannya. Dia menghancurkan atap dan merobek pintu sebelum menyeret Allison keluar. Cole sangat putus asa untuk menyelamatkan keluarganya, sehingga matanya mulai bersinar. Kekuatannya akhirnya bangkit dan menutupi tubuhnya dengan armor emas. Dia berlari ke arah Goro dan terkena hantaman pintu mobil, tapi armor itu menyerap benturannya sehingga dia tidak merasakan sakit sama sekali. Dengan kekuatan barunya, Cole menangkap Goro dan mematahkan salah satu dari 4 lengannya. Goro hanya memasang kembali lengannya dan mulai memukul Cole dengan semua tinjunya, sehingga Emily berteriak kepada Cole untuk menggunakan uppercut terkenalnya. Cole pun melakukannya, yang membuat Goro terkejut dan terdorong ke belakang. Saat Goro menyerangnya lagi, armor itu bersinar dan membuat 2 senjata muncul. Pertarungan berlanjut, dan Cole berhasil memotong salah satu tangan Goro. Setelah mengiris perutnya juga, Cole menusuk mata Goro untuk akhirnya membunuhnya. Di kuil, Raiden merasakan kebangkitan garis keturunan Hanzo dan membuka portal untuk membawa Cole kembali. Raiden kemudian kembali mengaktifkan petirnya untuk melarikan diri bersama para juara. Namun, dia hanya mentransportasi Jax dan Sonya keluar. Saat dia hendak membawa yang lain, Sub-Zero melemparkan serangan es yang menghalangi petir dan menjatuhkan Cole. Ketika Sub-Zero hendak menyerang lagi, Kung Lao melemparkan topinya untuk menghalangi. Shang Tsung menggunakan kekuatannya untuk menarik Kung Lao ke arahnya dan kemudian menyedot jiwanya hingga tewas. Mendengar teriakan itu, Liu Kang memukul Kabal hingga terlempar dan berlari ke arena, tapi sudah terlambat. Cole bergegas menarik Liu Kang agar dia tidak melakukan hal bodoh, dan petir tiba-tiba memindahkan mereka keluar dari kuil. Seluruh tim muncul di Void, sebuah ruang di antara alam yang tidak bisa dilacak.
Setelah Raiden memberikan kunai milik Hanzo kepada Cole, dia kemudian memindahkan setiap anggota tim ke tempat yang berbeda untuk membatasi pertarungan. Jax muncul di hadapan Reiko dan menghentikan palunya dengan lengan barunya. Setelah mematahkannya, Jax berulang kali memukul Reiko dan menghancurkan kepalanya di antara kedua tangannya untuk membunuhnya seketika. Kano berada di rumah Sonya, jadi dia menyelinap di bawah lantai dan menggunakan pintu rahasia untuk melukai kaki Kano. Dia kemudian mengejutkannya dari belakang dan berhasil menusuk punggungnya. Mereka saling bertukar pukulan, dan Sonya menghentikan laser dengan memecahkan botol di wajah Kano. Lalu dia menghilang. Kano mengira dia turun ke pintu rahasia dan menembakkan lasernya ke sana, tapi sebenarnya Sonya ada di ruangan lain. Sonya melemparkan botol aseton ke arahnya, membuat matanya untuk sementara tidak berfungsi. Pertarungan berlanjut di kamar mandi, di mana mereka saling memukul dengan berbagai benda acak sebelum Sonya dilempar keluar jendela. Kano mengejarnya dan mencekiknya, tapi untungnya, Sonya menemukan patung kurcaci taman di tanah dan menusuk mata Kano untuk akhirnya membunuhnya. Hal ini membuat tanda itu muncul di lengannya. Sementara itu, Liu Kang kali ini sudah siap menghadapi Kabal, menyerangnya dengan pukulan api sambil menghindari dua pedangnya. Setelah saling bertukar beberapa pukulan, Liu Kang menendang Kabal berkali-kali di dada hingga melemparkannya ke pasir hisap hitam. Kemudian Liu Kang memanggil seekor naga api yang membakar Kabal hingga menjadi abu. Cole kesulitan menghadapi Milena, yang berhasil mendaratkan beberapa serangan dengan menyerang secara tiba-tiba, karena dia mampu melewati portal-portal cepat. Milena mengaum saat wajahnya terbelah, memperlihatkan mulut yang lebih besar dan puluhan gigi. Saat Milena mencoba menggigit Cole, ia menahan mulutnya dengan senjatanya. Pada saat itu, Sonya muncul dan menggunakan kekuatan barunya untuk menembakkan sinar plasma, yang langsung membunuh Milena dengan membuat lubang di perutnya. Kembali di rumah Cole, Sub-Zero muncul di depan pintu. Kemudian dia muncul di hadapan Cole dan menunjukkan bahwa dia memiliki gelang Emily, yang kemudian dia bekukan hingga hancur. Dengan marah, Cole mengejarnya ke dalam asap tebal lalu diteleportasi ke gym miliknya, di mana S membelenggu keluarganya sebagai tawanan. Sub-Zero menyerang Cole dan pertarungan lain pun dimulai. S membekukan senjata Cole dan dia terlempar saat senjatanya terlepas. Dengan beberapa pukulan lagi, Sub-Zero mulai membekukan armor Cole juga. Cole mengeluarkan kunai untuk menyerang dan Sub-Zero membalikan senjata itu melawannya, sehingga Cole menghentikannya dengan tangan kosong. Kunai itu membuatnya berdarah dan kontak dengan darah tersebut membuat kunai itu menyala api. Sub-Zero menyadari itu adalah pedang Hanzo dan hendak menggunakannya untuk menghabisi Cole, tapi tiba-tiba lengannya ditusuk oleh rantai. Ternyata api itu telah membawa Hanzo kembali dari neraka, mengonfirmasi bahwa dialah pria dalam penglihatan Cole. Hanzo menarik rantai itu untuk mendekatkan Sub-Zero dan menyerang dengan katananya, sehingga Sub-Zero bertahan dengan pedang es. Mereka saling bertukar serangan sebelum Hanzo menusuk Sub-Zero dengan kunai dan mengumumkan bahwa namanya sekarang adalah Scorpion. Sementara kedua pria itu terus bertarung, Cole berkonsentrasi pada kekuatannya untuk mencoba memecahkan es. Sub-Zero menebas lengan Scorpion dan memanipulasi darahnya untuk menciptakan pedang baru. Dia menusuk punggung Scorpion dan melemparkannya ke dinding es. Scorpion tidak menyerah dan terus bertarung, sehingga Sub-Zero menciptakan salinan dirinya dari es untuk menahan serangan. Kedua pria itu terjatuh di dekat Cole, yang harus mengabaikan keluarganya dan ikut bertarung. Dengan bekerja sama, Scorpion dan Cole berhasil mengalahkan Sub-Zero, meskipun Sub-Zero masih sempat membekukan kaki Scorpion. Mengingat kematian klannya sendiri, Scorpion memanggil api untuk membebaskan dirinya dan keluarga Cole. Kemudian, keduanya kembali bekerja sama untuk menusuk Sub-Zero dengan rantai dan memukulinya. Dengan Sub-Zero berlutut, Scorpion menggunakan napas apinya untuk membakar Sub-Zero hingga hangus. Setelah itu, Scorpion memberitahu Cole untuk menjaga garis keturunannya dan menghilang dalam pusaran api. Cole bersatu kembali dengan keluarganya sementara anggota tim lainnya juga tiba. Tiba-tiba Shang Tsung muncul untuk mengambil tubuh Sub-Zero dan berjanji akan membalas dendam, lalu menghilang saat Raiden hendak menyerang. Kemudian Raiden mengingatkan semua orang bahwa mereka masih harus memenangkan turnamen dan mengirim mereka untuk mencari lebih banyak juara. Pastikan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi agar kamu bisa menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih sudah menonton.